Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Kita lama nggak jumpa nih ya. Nah, semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat dan juga bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi sosial untuk memaparkan materi terkait hubungan dalam komunikasi. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam hubungan dalam komunikasi? Kalian udah tahu belum komunikasi itu apa? Lalu apa aja sih hubungan yang ada dalam komunikasi? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video materi dari kami. Oke, sebelum memulai penjelasan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Nah, yang pertama ada Trisepti Dian Rosida yang akan menjelaskan tentang pengertian dan juga fungsi dari komunikasi. Yang kedua ada Rosita Damayanti yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Yang ketiga ada Awaliyatun Nikmah yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi. Yang keempat ada saya sendiri, Lutfiana Halimatus Azizah, yang akan menjadi moderator sekaligus menjelaskan tentang pengertian komunikasi antar pribadi. Dan selanjutnya ada Umar Aziz Albana yang akan menjelaskan tentang konsep-konsep untuk komunikasi antar pribadi dan juga tentang komunikasi organisasi. Dan yang terakhir ada Adiena Islamihak yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri mengenali komunikasi antar pribadi. Nah, untuk selanjutnya, gimana sih hubungan-hubungan yang ada dalam komunikasi tadi? Yuk langsung aja kita simak penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisepti Dian Rosida. Saya sebagai presenter pertama yang akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh seseorang, pengirim pesan atau yang disebut dengan komunikan kepada penerima pesan atau sasaran yang disebut dengan komunikan yang baik secara langsung maupun melalui media. Jadi komunikasi itu adalah sebuah penyampaian informasi kepada orang lain, dan orang lain itu dengan kita harus melakukan hubungan timbal balik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Yang pertama adalah satu, kendali untuk mengontrol emosi. Jadi untuk mengontrol individu atau kelompok agar dengan cara membuat aturan. Yang kedua adalah motivasi. Jadi komunikasi itu bersifat persuasif. Oleh karena itu, komunikasi itu membutuhkan suatu dorongan atau motivasi dari seseorang agar menuju kegiatan yang lebih positif lagi. Yang ketiga adalah ungkapan perasaan, yaitu ungkapan perasaan pada diri seorang yang berupa perasaan gembira, senang, sedih, atau marah. Yang keempat adalah alat komunikasi, yaitu sebagai penyampaian informasi kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Contohnya adalah komunikasi dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan. Yang kedua adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi mendatar. Komunikasi ini dilakukan oleh karyawan-karyawan yang komunikasinya berlangsung secara tidak formal. Yang ketiga adalah komunikasi diagonal atau sering disebut komunikasi silang. Contohnya adalah komunikasi antar dua orang yang berkedudukan berbeda. Yang keempat adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ini bertujuan untuk menginformasikan sebuah instruksi dan memberikan suatu informasi tentang ketetapan atau prosedur yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir atau yang kelima adalah komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari karyawannya kepada suatu pimpinan yang menginformasikan bahwa si karyawan dapat berkembang menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan dapat menginformasikan bahwa karyawan tersebut dapat
menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Terima kasih. Saya Awalia Tunikma akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi. Faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi yang pertama adalah latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya. Sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikan dan komunikator, maka komunikasi yang terbentuk akan semakin efektif. Yang kedua adalah ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. Yang ketiga ada harapan. Harapan mempengaruhi bagaimana pesan diterima sehingga penerima dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan oleh komunikan. Yang terakhir ada situasi. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi yang ada di sekitarnya. Oke, perkenankan saya Lutfiana Halimatus Azizah untuk menjelaskan terkait pengertian komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian komunikasi antar pribadi menurut para ahli dulu ya. Nah, yang pertama, menurut Joseph A. DeVito dalam buku The Interpersonal Communication Book, dia mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai proses pengiriman dan juga penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan juga umpan balik. Sedangkan menurut Evert M. Rogers dalam bukunya De Pari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang secara pribadi. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka antara dua orang ataupun antar pribadi, baik secara terorganisasi maupun saat itu terjadi dalam suatu kerumunan. Sedangkan menurut Bitter, komunikasi antar pribadi dapat berlangsung apabila si penyampai informasi ataupun penyampai pesan itu menyampaikan pesannya dengan menggunakan medium suara manusia atau human voice. Nah, itu tadi pengertian komunikasi antar pribadi. Untuk selanjutnya, materi terkait konsep-konsep komunikasi antar pribadi akan dijelaskan oleh Umar Aziz Albana. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Lutfiana yang telah menjelaskan materi hubungan dalam komunikasi pada poin pengertian komunikasi antar pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep-konsep untuk dapat memahami komunikasi antar pribadi. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa dalam memahami komunikasi antar pribadi ini ada 5 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama ada selektif, kemudian ada sistemik, yang ketiga ada unik, yang keempat ada proses, dan yang kelima atau terakhir ada transaksi. Jadi untuk komunikasi antar pribadi ini memiliki sifat yang pertama ada selektif. Apa sih itu selektif? Selektif itu ya lebih kayak pada dasarnya itu setiap orang tuh perlu memilih dengan siapa dia akan berbicara, dengan siapa dia akan berkomunikasi. Jadi kita nggak mungkin kan kita akan terbuka dengan semua orang, kita juga nggak mungkin akan all out komunikasi dengan semua orang. Maka dari itu kita perlu memilah dan memilih dengan siapa kita berkomunikasi berdasarkan keinginan, kemudian frekuensi dan kepentingan lainnya atau kepentingan kita pribadi. Contoh nih, kita di sini tupoksinya sebagai seorang mahasiswa atau pelajar. Tapi kita di sini mencoba berkomunikasi dengan orang-orang atau mereka yang sudah berpengalaman di bidang pekerjaannya masing-masing. Memang itu bisa, tapi nggak akan all out atau nggak akan terbuka secara umumnya untuk berkomunikasi. Kita lebih cenderung akan all out atau terbuka dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, atau mahasiswa dengan mahasiswa, atau pelajar dengan pelajar, dan yang lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua ada sistemik.
Jadi sistemik ini artinya itu bahwa komunikasi terjadi di dalam berbagai sistem. Jadi contohnya ada model tradisional. Komunikasi terjadi dalam konteks yang mempengaruhi atribusi, peristiwa, dan makna kita. Nah, jadi sistemik ini mencakup dari situasi, kemudian waktu, orang, budaya, sampai pengalaman pribadi. Jadi dengan semua itu kita bisa menghasilkan sebuah makna dalam komunikasi. Lanjut yang ketiga itu ada unik. Nah, unik ini artinya ya unik. Jadi setiap orang itu memiliki perannya masing-masing dalam komunikasi, terutama di sosial maupun interpersonalnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa nih setiap komunikasi kita selalu menjadi extend atau selalu menjadi yang terus berkomunikasi. Ada kalanya kita menjadi pendengar, ada kalanya kita yang emang benar-benar membuka komunikasi seperti itu. Kemudian yang keempat ada proses. Ya, proses ini ya benar, komunikasinya adalah sebuah proses. Jadi kita nggak mungkin dong dari bayi tiba-tiba udah bisa public speaking. Kita perlu dilatih dari awal, dari orang tua, kita melatih cara membaca alfabet, sampai kita masuk ke jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Jadi ini tuh sebuah proses. Jadi kita nggak mungkin ujuk-ujuk dong. Jadi kita perlu adanya sebuah proses untuk menghasilkan sebuah komunikasi yang baik. Kemudian yang terakhir itu ada transaksi. Nah, seperti tadi yang unik udah aku jelasin. Maksud dari ini itu transaksi ini berarti komunikasi itu harus ada komunikasi dua arah. Dimana komunikasi antar pribadi ini nggak mungkin selamanya kita jadi pendengar atau selamanya kita menjadi komunikator atau orang yang terus ngomong terus. Ada kalanya kita menjadi pendengar, ada kalanya kita menjadi komunikator. Kemudian karena sifatnya yang transaksional, maka setiap orang yang terlibat dalam sebuah percakapan berbagi tanggung jawab untuk membuat agar percakapan di antara mereka berjalan efektif. Ya, seperti itu. Jadi kita berbagi tanggung jawab atau tupoksinya masing-masing. Tupoksinya kita bisa menjadi pendengar atau bisa menjadi komunikator, seperti itu. Mungkin itu aja untuk materi dari konsep-konsep untuk memahami komunikasi antar pribadi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Adina Islamihak. Saya saat ini akan menjelaskan ciri-ciri mengenali komunikasi antar pribadi menurut Alo Liliweri. Alo Liliweri pada tahun 1991 menjelaskan bahwa ciri-ciri mengenali komunikasi antar pribadi itu dibagi menjadi 6, yaitu adalah bersifat spontan, tidak berstruktur, kebetulan, tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan, identitas keanggotaan tidak jelas, dan dapat terjadi hanya sambil lalu. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bersifat spontan. Bersifat spontan ini seperti kita bertemu dengan teman di jalan, seperti itu kita langsung berkomunikasi dengan dia gitu, dan secara spontan. Lalu yang kedua adalah berstruktur. Tidak berstruktur, mohon maaf. Tidak berstruktur ini artinya kita membicarakan satu hal dengan yang lainnya itu tidak secara sistematis atau tidak secara beruntutan. Misalnya kita pada pembahasan yang pertama kita ngomongkan sama teman kita itu menjelaskan tentang cowok seperti itu, sifat cowok seperti gimana sih cowok itu kok main game gini kayak gitu. Lalu yang selanjutnya kita ngomongin misalkan guru atau dosen yang nyebelin seperti itu, atau yang secara tidak berstruktur seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kebetulan. Kebetulan ini hampir sama dengan yang pertama itu adalah spontan. Kebetulan itu seperti kita bertemu dengan teman kita di jalan gitu berpapasan, kita langsung berkomunikasi, yaitu cara kebetulan bertemu seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan. Misalkan kita ingin berbicara atau menceritakan suatu hal ke teman kita, misalkan kita karena diputuskan oleh pacar seperti itu, lalu kita curhat ke teman kita tuh sebenarnya tidak terlalu mementingkan solusi, seperti kita cuma ingin tujuannya itu hanya ingin bercerita. Tapi kalau teman yang kita ceritakan itu memberikan solusi, berarti tujuan yang telah direncanakan itu berhasil.
tapi tidak terlalu mengejar tujuan yang telah direncanakan, seperti itu. Lalu yang keempat, yaitu adalah identitas keanggotaan tidak jelas. Identitas keanggotaan tidak jelas itu seperti kita bertemu dengan orang lain secara spontan, seperti itu, secara kebetulan, atau orang yang tidak kita kenali, seperti kita misalkan masih mengantri di bank, seperti itu, kita karena kita bosan gitu, kita berbicara dengan orang lain, kayak bersaling bertukar pikiran, seperti itu, padahal kita baru kenal, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah dapat terjadi hanya sambil lalu. Ini sebenarnya dapat terjadi sambil lalu tuh seperti kita berbicara, habis itu tahu-tahu kita menyelesaikan pembicaraan itu di stop sampai sini, habis itu kita berlalu. Maksudnya kita sambil berjalan atau kita sambil berlalu, seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang komunikasi organisasi. Mungkin aku nggak bakal jelasin secara gamblang karena nantinya akan dijelasin secara penuh oleh saudari Adiana. Baik, komunikasi organisasi ini terdiri dari 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada struktur, kemudian ada fungsi organisasi, yang ketiga ada komunikasi atau hubungan antar manusia, yang keempat ada komunikasi dan proses pengorganisasian, yang kelima ada budaya organisasi. Oh ya, ada 5 poin kurang lebih. Kemudian komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Adina Islami Haq. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gaya komunikasi organisasi. Gaya komunikasi organisasi dibagi menjadi 6, yaitu adalah gaya komunikasi mengendalikan atau the controlling of communication, lalu gaya komunikasi dua arah, gaya komunikasi berstruktur, gaya komunikasi dinamis, relugisting style, dan yang terakhir, the withdrawal style. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah gaya komunikasi mengendalikan atau the controlling of communication, yaitu adalah komunikasi satu arah atau disebut dengan one way communication, yaitu sang komunikator hanya memberikan komunikasi atau memberikan informasi kepada komunikan. Komunikan maksudnya tidak harus menjawab sang komunikator. Ini biasanya digunakan ketika di suatu perusahaan seperti si bos untuk seperti membicarakan sesuatu, hanya memberikan informasi saja tanpa harus sang komunikan atau sang audiennya itu menanggapi, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adalah gaya komunikasi dua arah atau the equalitarian style. Ini adalah komunikan antara komunikan dengan komunikator atau memberi pesan secara verbal, baik secara verbal maupun secara lisan, yang bersifat dua arah atau two-way communication. Lalu yang ketiga adalah berstruktur, gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi berstruktur ini adalah pesan-pesan verbal, yaitu adalah maupun tertulis maupun secara tertulis maupun lisan, yaitu adalah gunanya memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, seperti penjadwalan tugas, pekerjaan secara struktur organisasi. Jadi, seorang pengirim pesan lebih perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagai informasi, seperti jadwal pekerjaan, aturan, prosedur yang berlaku, dan sanksi serta prosedur, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender atau
komunikator memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan action oriented atau action oriented. Jadi jadi gaya komunikasi dinamis atau disebut dengan the dynamic style of communication ini sering digunakan untuk juru kampanye atau supervisor yang membawa para wiraniaga atau salesman seperti itu. Tujuannya adalah untuk menstimulasi atau merasa pekerja atau karyawannya untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah the relinguistic style adalah gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberikan perintah meskipun pengirim pesan atau sender atau komunikator mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Jadi, ini seperti si bos itu menerima solusi atau menerima saran dari penasihat seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah the withdrawal style, yaitu adalah melemahnya tindak komunikasi. Ini artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti kayak basa-basi seperti itu. Sebenarnya atau orang yang aku sebenarnya nggak mau terlibat sama masalah ini gitu, jadinya kayak seperti menghindar dari suatu komunikasi seperti itu. Nah, itu tadi video penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1, tentang hubungan dalam komunikasi. Nah, apabila dari kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ataupun masih ada hal yang mengganjal atau belum paham sama materinya, bisa langsung ditanyain di forum diskusi ya. Nah, sebelum kami tutup video presentasi kami kali ini, kami ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dan juga menyimak video penjelasan materi dari kami, dan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada banyak kekurangan dalam video penjelasan kami kali ini. Nah, jangan lupa bahagia dan juga selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu gunakan masker kemanapun kalian pergi. Nah, maka dari itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.